Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari pembahasan dari mengkaji ringkasan fikih seputar masalah puasa yang kita sarikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik. Dan kita telah berada di bab yang kelima, dan ini dari bab yang terakhir dari uraian beliau menjelaskan tentang masalah kitab siam ini, masalah puasa. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita kaji tentang masalah ketentuan seputar mengqadha, membayar qadha atau hutang puasa. Nah, dan sudah diuraikan bahwasanya waktu membayar hutang puasa itu adalah hal yang luas, dari setelah Ramadan sampai sebelum masuknya Ramadan tahun depan atau akhir bulan Sya'ban. Dalam keadaan dia menjauhi dari 5 hari yang diharamkan berpuasa, ya, yang sudah diterangkan, yaitu 2 hari raya dan hari-hari tasyrik yang 3 itu. Nah, dan sudah diterangkan bahwasanya yang lebih utama itu disegerakan dan berturut-turut. Tapi kalau dia undur dan dia cicil, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu membayarnya nanti di bulan Sya'ban. Nah, boleh diakhirkan. Tapi kalau sudah di bulan Sya'ban, maka menjadi hukumnya wajib untuk diselesaikan di situ. Bagi siapa yang mempunyai kemampuan dalam menunaikan qadha tersebut. Dan juga sudah diterangkan dari uraian Syekh juga, kalau misalnya diakhirkan mengqadha puasa Ramadan atau puasa tersebut sampai di luar dari bulan Ramadan sampai lewat bulan Ramadan tahun depan, itu dirinci, ya, dari uraian Syekh. Kalau dia tidak ada udzur, kalau dia ada udzur misalnya, ada alasan yang syar'i, maka dia hanya mengqadha saja. Tapi kalau tidak ada udzur sampai dia lewati Ramadan tahun depan, dari pendapat Syekh, yaitu dia wajib mengqadha dan membayar fidyah, memberi makan dari setiap hutang puasa tersebut kepada orang miskin. Tapi itu 2 pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Nah, ya, terserah mau pilih yang mana. Ya, mau qadha juga tanpa membayar makanan tidak ada masalah. Karena memang sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah memberi makanan juga selain dia mengqadha. Kalau dia ingin mengqadha dan juga memberi makanan juga dari hal yang mungkin, ya, ada sisi kekuatan di situ, dan itu yang dipilih oleh kebanyakan para ulama.
Dan juga sudah kita bahas dari uraian beliau tentang masalah siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Ya, situ sudah diterangkan ya. Dan ada rincian-rincian yang diterangkan oleh beliau. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa dalam keadaan dia belum bisa menggantinya. Nah, sebelum masuk bulan Ramadan yang baru, maka tidak ada dosa padanya. Demikian pula kalau dia meninggal, nah setelah lewat bulan Ramadan yang baru, tapi dia tidak ada waktu untuk mengqadha, ya, maka juga itu dari tidak ada waktu atau kemampuan mengqadha, maka juga tidak ada dosa padanya. Tapi kalau dia akhirkan sampai melewati atau dia meninggal misalnya, dan dia punya waktu, punya kemampuan, ya, nah tanpa ada uzur ya, dia tunda hal tersebut, nah, ya, diakhirkan sehingga masa bulan Ramadan yang baru, maka padanya dia bayar kafarah berupa mengeluarkan memberi makan kepada orang miskin. Ini dari riwayat beliau ya. Dan kemudian juga beliau singgung tentang masalah puasa, hutang puasa kafarah dan juga hutang puasa nadar. Ya, kalau hutang puasa kafarah dan dia meninggal masih punya hutang puasa kafarah, maka dia diberi makankan kepada orang-orang miskin dari berapa jumlah puasa kafarah tersebut yang diberhutang dengannya. Kalau dia puasa nadar, ini disunahkan bagi walinya untuk apa? Mempuasakannya. Nah, walaupun itu lafaz perintah, tapi perintah itu bermakna sunnah, bukan hal yang wajib. Dan sudah diterangkan ya bahwa Syekh punya pendapat di situ, bahwasanya kalau seorang yang meninggal dan dia punya hutang puasa, nah sama saja apakah dia sebelumnya punya kemampuan, ya, atau tidak, itu tidak dipuasakan karena dia sama dengan sholat. Demikian pula sama dengan syahadat, bersaksi syahadat la ilaha illallah, itu tidak bisa diwakilkan dengan yang lain, oleh orang lain. Nah, tapi di sana ada hadis dalam masalah ini, ya, bahwasanya telah syah dari Nabi SAW, seorang lelaki yang datang dan dia punya ibu yang meninggal, punya hutang puasa 1 bulan. Maka orang tersebut berkata, apakah aku puasakan dia? Maka kata Nabi, iya. Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Dan juga hadis Aisyah yang sudah kita baca, kata Nabi SAW, man mata alaihi siyam sama anhu waliyu. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, dalam keadaan tadi dia punya kemampuan untuk mengqadha puasa tadi itu, hanya dia tidak qadha dan dia meninggal, maka ini dianggap dia punya hutang dan walinya itu disunahkan untuk mempuasakannya. Ya, tapi kalau dia tidak puasakan juga, maka tidak ada masalah. Karena asalnya seorang itu menanggung dari dosanya masing-masing, tidak ditanggung oleh orang lain. Walaupun di sisi pendapat Syekh tadi itu, dia pandang itu tidak dipuasakan ya, tidak ada kewajiban atau hal yang sunnah untuk pada walinya untuk mempuasakan yang punya hutang puasa tadi itu. Dan tapi kalau si walinya ingin mempuasakannya dalam keadaan seperti tadi itu, dia meninggal dan dia punya waktu, kemampuan untuk mengganti tapi tidak mengganti, maka ini disunahkan untuk dipuasakan. Tapi kalau misalnya dia tidak punya kemampuan, setelah Ramadan dia sakit, ya, terus sampai dia meninggal, maka ini dianggap tidak punya hutang dan dia tidak dihukumi punya dosa dalam masalah itu. Baik, mungkin dari rincian-rincian yang sudah dibahas tentang orang-orang yang mempunyai hutang puasa. Berikutnya boleh masuk di sini dalam pembahasan tentang masalah orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Datang Ramadan, ya, golongan-golongan ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk boleh berbuka
atau tidak berpuasa. Di situ beliau judul bab, kata beliau bab fima yulzamu, ya, fima yalzamu man aftara likibarin aw maradin. Nah, bab tentang masalah apa yang seharusnya dilakukan bagi siapa yang berbuka karena dia sudah tua atau karena dia sakit. Nah, di sini beliau akan uraikan kepada kita dari golongan-golongan yang mendapat keringanan. Sebagian golongan sudah kita singgung ya pada pembahasan sebelumnya. Namun pada malam ini kita akan uraikan lagi insyaallah taala dari pembahasan itu. Seiring dengan perjalanan atau dengan kita membaca dari uraian dari Syekh di sini. Baik. Kata beliau di situ diterangkan, saya bacanya dari mana dari bahasa Arabnya ya, agar meringkas pembahasan. Diterangkan oleh beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan puasa Ramadan atas kaum muslimin. Ini secara umum ya. Sudah kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi asalnya itu khitabnya kepada seluruh kaum muslimin. Nah, baik. Dan kita sudah terangkan pada uraian beliau kewajiban tersebut ya, kadang beliau bentuknya hal yang dilakukan pada saat itu langsung tiba Ramadan dia wajib berpuasa. Ya. Dan kadang juga dia bentuknya dia tidak puasa, tapi nanti dia mengganti puasa pada hari yang lain karena ada udzur. Nah, ini juga sudah kita uraikan. Ini dari uraian beliau ya. Karena ada golongan yang ketiga, kata beliau, ya, dia tidak punya kemampuan. Pada hari datangnya Ramadan dia tidak mampu. Dan juga dia tidak mampu juga untuk mengganti puasa. Nah, ini ada golongan yang lain lagi. Ya, seperti orang yang sudah tua atau orang yang sudah pikun misalnya, atau orang yang sakit, kata beliau, yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Nah, maka golongan-golongan ini telah diringankan oleh Allah. Nah, dan mereka ini diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan memberi makan. Dengan memberi apa? Makan. Dan itu yang dikenal dengan istilah membayar fidyah. Membayar fidyah. Dan beri terangkan di situ setiap dari takarannya itu sekitaran setengah sa' atau 2 mud, 2 kali telapak tangan orang dewasa untuk tiap-tiap orangnya. Itu takaran fidyah yang beliau terangkan yang sudah beliau urai juga di pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang masalah memberi makan itu. Nah, jadi ini tiga golongan ya dari kaum muslimin yang mana mereka dikhitab oleh syariat untuk tentang masalah kewajiban berpuasa. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, ketika datang Ramadan ada yang mereka ini berkewajiban untuk berpuasa ya pas hari itu juga di bulan Ramadan, tidak ada penangguhan misalnya. Itulah tadi orang-orang yang tidak punya udzur ya, yang sudah diterangkan dari syarat-syarat berpuasa, dia muslim, balik, akil ya, dia tinggal di negerinya, dia sehat. Nah, tidak ada halangan. Baik. Maka itu dari hal yang wajib padanya apa? Berpuasa. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang yang punya udzur. Nah, pas ada Ramadan, datang Ramadan, mereka ada udzur. Ya, seperti orang yang sakit yang sudah kita bahas ya. Dengan sakit yang memberatkan dia kalau dia berpuasa, atau mungkin dia berpuasa bertambah penyakitnya, maka ini diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Ya, dan nanti dia ganti pada hari yang lain. Nah, demikian pula seorang musafir yang sudah kita bahas. Nah, itu juga dari orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan nanti dia ganti pada hari yang lain.
Dan juga sudah kita singgung seperti perempuan yang haid dan nifas. Nah, ini mirip dengan orang yang sakit karena mereka ya sangat berat ketika darah keluar. Ya, ini bagi perempuan ya. Nah, dalam jumlah yang banyak itu akan melemahkan dari tubuh mereka. Ya, maka mereka dikatakan oleh para ulama digolongkan dari orang-orang yang mirip orang yang sakit. Ada halangan. Oleh karena itu sama. Ya, mereka itu ketika datang Ramadan mereka tidak berpuasa. Ya, dan nanti dibayar dengan mengqadha di hari yang lain. Nah, itu golongan yang kedua ya. Datang Ramadan mereka punya udzur. Ya, dan nanti mereka ganti dengan mengqadha puasa. Kemudian golongan yang ketiga yang beliau terangkan tadi, yaitu ketika datang Ramadan dia ini tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa berpuasa pada hari itu dan juga tidak bisa mengqadha pada hari yang lain. Itulah golongan yang ketiga, yaitu orang yang sudah tua atau yang sudah pikun, atau mungkin dia adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Ya, menurut dari keterangan dokter misalnya kan, yang ahli di situ dan berkata tidak bisa lagi disembuhkan. Dia berpuasa juga malah akan mencelakakan dirinya. Maka keadaan seperti ini diwajibkan padanya untuk memberi makan. Nah, dengan istilah yang dikatakan fidyah itu. Dan Allah telah berfirman, melibatkan beberapa ayat di situ. Ayat surah Al-Baqarah. Dan Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali apa yang dia mampu saja. Dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa juga mengqadha pada hari yang lain. Maka dalam agama kita terdapat banyak keringanan, banyak kemudahan. Ya, dia memberi makan kepada orang-orang miskin semampunya. Dan nanti kita akan uraikan dari rincian tentang masalah fidyah itu. Dan juga beliau bawakan ayat yang kedua di surah Al-Baqarah yang sering kita baca di ayat puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat untuk berpuasa, ya, maka mereka membayar fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin. Dan beliau bawakan satu perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabira. Nam la yastati'ani ayyasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Rawahu al-Bukhari. Kata Ibnu Abbas, ayat tadi itu untuk laki-laki dan perempuan yang sudah tua, di mana keduanya tidak bisa berpuasa. Maka kata Ibnu Abbas, maka mereka memberi makan pada tiap hari dari mereka mereka tidak puasa dari itu, dihitung dan memberi makan kepada satu orang miskin. Jadi tiap hari satu orang. Kalau sudah dua orang. Sampai misalnya 30 hari atau 29 hari, maka dia cari 29 atau 30 orang miskin juga. Nah, ya, itu golongan-golongan yang diterangkan ya oleh Ibnu Abbas pada ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Nah, demikian pula beliau terangkan juga di situ orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Nah, dari sakit tersebut maka dia ini diikutkan, kata Syekh, pada hukum orang yang sudah tua tadi. Nah, maka dia akan memberi makan, ya, diwajibkan juga memberi makan dari setiap hari yang dia tinggalkan itu kepada dia beri makan fakir miskin. Nah, tapi ini beliau singgung sini tentang masalah fidyah ya, tentang masalah apa? Fidyah. Dan kita perlu rinci di sini seputar masalah fidyah itu. Nah, baik. Dasar patokan kita pada ayat tadi yang sudah kita baca, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan atas orang-orang yang tidak mampu, maka mereka membayar fidyah dengan makanan kepada orang miskin. Baik. Ya, dan di situ beliau terangkan tadi dari perkataan Ibnu Abbas. Nah, perkataan Ibnu Abbas, ayat ini untuk laki-laki dan perempuan tua
yang tidak bisa lagi berpuasa. Dan itu golongan yang ketiga tadi ya. Ketika datang Ramadan, mereka tidak bisa berpuasa dan tidak bisa juga mengqadha. Maka mereka jalan keluarnya membayar fidyah. Nah, ayat tadi sudah diterangkan. Nah, fidyah itu dari ayat yang telah kita terangkan tadi. Nah, dia bentuknya berupa makanan. Ya. Jadi tadi syarat-syarat fidyah diperhatikan ketentuannya ya. Kalau terangkan tadi, fidyah itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Baik dia berpuasa Ramadan ataupun mengqadha di hari yang lain. Nah, itu ketentuan fidyah yang pertama. Kemudian yang kedua dari ketentuan fidyah yaitu diterangkan di situ. Fidyah itu bentuknya berupa fidyah. Ya, fidyah itu kan tebusan. Nah, dan kalau namanya tebusan dia dibayar nanti setelah melewati dari puasa tersebut. Ya, boleh dia bayar pas buka puasa. Ya, setiap hari. Nah, dia cari fakir miskin satu orang. Hari besoknya dia bayar lagi, tapi dia cari orang yang lain. Boleh dia bayar di bulan Ramadan. Tapi setelah dia tinggalkan dari setelah dia melewati dari ibadah puasa tersebut. Nah, ya, kalau dia ingin akhirkan juga nanti setelah Ramadan, dia ingin bayar satu kali 30 orang misalnya, atau kalau 29 hari, kalau Ramadan hanya 29 hari, maka dia cari 29 orang atau 30 orang. Nah, kemudian dia bayar setelah dari berlalunya bulan Ramadan. Nah, itu diantara ketentuan fidyah. Dibayar setelah melewati dari puasa tersebut. Jadi jangan dia bayar dari sekarang misalnya dia bayar 30 hari. Nah, itu dari hal yang keliru ya. Atau dia bayar di awal Ramadan misalnya, dia langsung bayar 30. Dia cari 30 orang. Itu juga dari hal yang salah. Ya, kalau dia bayar sekarang, mungkin sekarang baru lewat 8 hari puasa, maka dia dihitung 8 hari saja. Nah, tidak dihitung 30. Nah, jadi paling dilihat tadi kapan dia bayar. Apakah dia bayar setiap hari setelah berlalunya ibadah puasa itu, tiap hari satu orang sampai akhir Ramadan, itu boleh. Atau nanti setelah dia selesai bulan Ramadan, dia bayar 30 hari atau 29 hari ya dengan jumlah orang tadi itu. Nah, sekaligus. Atau boleh dia cicil. Kalau dia tidak bisa langsung bayar 30 atau 29 hari, dia cicil misalnya, terserah dia 55 kah misalnya. Ya, tapi yang jelas orangnya berbeda-beda ya. Nah, jangan diberikan satu orang diberi makan 30 hari misalnya satu orang. Itu namanya hanya satu kali. Satu hari dia berikan fidyah. Nah, itu ketentuan fidyah. Kemudian yang berikutnya diterangkan di ayat tadi, ketentuan fidyah yaitu diberikan kepada orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyah itu bentuknya makanan. Ya, ini ketentuan yang lain lagi dari masalah fidyah. Fidyah itu bentuknya makanan. Ya. Maka Anda boleh dia bayar pakai uang. Nah, itu bukan fidyah namanya. Tapi dia harus berupa makanan. Ya, yang siap dimakan oleh orang miskin. Ya, makanannya disesuaikan dengan makanan yang dimakan di negeri tersebut. Kalau kita di Indonesia makan nasi, ya maka diberikan dalam bentuk nasi, lengkap dengan lauknya misalnya, dengan air minumnya, ya, sehingga mereka langsung merasakan dari makanan tersebut. Nah, itu ketentuan dari fidyah juga. Kemudian tadi dari ketentuan fidyah diterangkan di situ ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Jadi dia diberikan kepada orang miskin. Ya, diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, jangan dikasih kepada selain orang miskin. Nah, dan miskin itu diterangkan dalam agama ukurannya. Jika dia punya penghasilan, namun kebutuhan pokoknya itu tidak mencukupi dari penghasilan tadi itu. Ya, misalnya anggaplah kebutuhan pokoknya dalam sehari 100.000. Ya, dia punya penghasilan hanya 50.000. Maka ini dikatakan miskin. Ya, jelas tidak cukup dari penghasilannya dalam sehari. Maka dia digolongkan dari orang yang miskin.
dikembalikan kepada kebutuhan pokoknya dalam satu hari itu. Nah, baik. Ini dari ketentuan seputar masalah fidyah. Yang soalnya tadi ya, fidyah itu berlaku untuk orang-orang yang tidak mampu. Tadi telah diterangkan oleh Ibnu Abbas, yaitu laki-laki dan perempuan tua yang tidak bisa lagi berpuasa. Dan juga diterangkan juga tadi oleh Syekh, dan ini ada hadis yang lain ya, masuk juga di situ, yaitu orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Nah, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Dan itu diterangkan dalam riwayat yang lain tentang masalah tadi. Nah, kemudian ini sebagian golongan ya dalam seputar masalah fidyah ini. Ya, ada juga golongan yang lain diterangkan juga oleh Ibnu Abbas. Nah, yaitu perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, jika keduanya itu khawatir pada dirinya dan pada bayinya, maka mereka memberi makan ya dengan membayar fidyah tadi itu kepada orang miskin. Nah, walaupun nanti akan ada penjelasan tentang masalah perempuan yang hamil dan menyusui ini akan disinggung ya oleh Syekh. Ya, ada silang pendapat dalam masalah itu. Dan kalau dipegang itu dulu, laki-laki dan perempuan itu yang tidak bisa lagi berpuasa. Kemudian tadi yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Karena sakit itu ada macam-macam ya. Ada beberapa macam. Ada yang sakit yang sembuh, ada sakit yang tidak bisa sembuh. Ya, ini dibedakan nanti. Kalau yang sakit bisa sembuh itu dia qadha puasa, mengganti puasa pada hari yang lain. Dan kalau dia sakit dan bisa sembuh, apa kalau dia sakit dan tidak bisa sembuh lagi, maka dia ganti dengan membayar fidyah. Nah, baik. Dan juga dari pendapat Ibnu Abbas masuk juga di situ perempuan yang hamil dan menyusui. Ya, dan Ibnu Abbas terangkan di situ dalam riwayat. Nah, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi dan selainnya disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, kata beliau, wa thabata li syaikhil kabir wal ajuzi al-kabirah idza kanata la yutiqani as-sawm wal hubla wal murdi' idza khafata wa at'amata kulla yaumin miskinan. Dan tetaplah kata beliau kepada orang tua, ya, laki-laki dan perempuan tua yang tidak bisa lagi berpuasa. Nah, demikian pula perempuan yang hamil dan menyusui, jika keduanya khawatir pada dirinya dan pada bayi atau janin yang dia kandung, maka keduanya memberi makan ya setiap harinya itu orang miskin. Nah, dan tidak diterangkan di sini dia mengganti puasa. Tidak diterangkan oleh Ibnu Abbas dia mengganti puasa. Ini pendapat dari para sahabat ya. Dan ini banyak, ada dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar. Dan itu dari hal yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan dari pendapat dalam masalah ini. Ya. Dan juga diterangkan dalam riwayat yang lain untuk orang yang berfidyah juga ini, itu tadi ya, yaitu orang yang sakit yang tidak mampu lagi untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Dan dari sini ada 4 golongan perempuan, laki-laki dan perempuan tua yang tidak bisa berpuasa, kemudian perempuan yang hamil dan menyusui, dan yang keempat tadi adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Nah, ini yang membayar fidyah. Baik, dipahami ya. Makanya dari hal-hal yang dibahas seputar masalah fidyah tadi itu. Baik, kemudian boleh terangkan di situ tentang masalah hukum seputar orang yang musafir. Hukum seputar orang yang musafir. Dan kita baca sedikit lagi. Kata beliau, adapun orang yang berbuka karena ada udzur, nah, dan udzurnya bisa hilang ya nanti di hari yang lain seperti musafir, atau orang yang sakit
dengan sakit yang bisa diharapkan sembuhnya, bisa dihilangkan nanti penyakitnya. Ya, ini dua golongan. Kemudian yang ketiga kata beliau, dan juga perempuan yang hamil dan menyusui, jika keduanya khawatir pada dirinya atau kepada anaknya. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas. Nah, ini ada 6 golongan ya. Ini menurut Syekh. Ya, ada 6 di sini. Soalnya yang tadi ya, musafir, sakit yang bisa sembuh, hamil menyusui, dan juga perempuan yang haid, nifas. Ada 6. Ya, ini pendapat beliau ya. Tapi kita baca pendapat beliau. Nah, kata beliau, dan setiap dari orang-orang tadi itu, nah, wajib atas mereka mengqadha, ya, pada hari yang lain. Nah, pada hari yang lain disesuaikan dengan hari-hari mereka tidak berpuasa di situ. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Dan siapa di antara kalian yang sakit ataupun berada di atas safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Pada hari yang lain. Ini ayat surah Al-Baqarah ya. Nah, dan di situ ya, orang yang sakit jelas tadi diterangkan ya, jika dia berpuasa dan membahayakan puasanya. Demikian pula seorang yang musafir. Ini jelas sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Boleh mereka untuk tidak berpuasa atau berbuka di bulan Ramadan, dan nanti dia ganti pada hari yang lain. Nah, baik. Dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi ya, fa'iddatun min ayamin ukhra. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan tidak inginkan kepada kalian kesusahan. Ya. Dan Nabi SAW di situ telah bersabda, atau diterangkan dalam hadis ya, oleh sebagian para sahabat dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Dan Nabi SAW ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Ya, tidaklah Nabi SAW itu memberi pilihan kepada dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudahnya. Beliau pilih yang paling mudahnya. Nah, dan beliau telah bersabda dalam masalah ini dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga, laisa minal bir asyam fis safar. Bukanlah dari kebaikan berpuasa di saat safar. Baik. Ini sudah kita bahas ya tentang masalah musafir dan juga orang yang sakit. Orang yang sakit itu ada beberapa keadaan. Sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Kalau dia sakit ya, dan sakitnya ringan ya, tidak memberatkan dia berpuasa, maka ini wajib dia berpuasa. Ya, tidak masuk dalam kategori orang yang sakit. Itu yang pertama. Sudah kita bahas ya. Kalau yang kedua, yang sakit ketika dia puasa memberatkan puasanya. Dia memberatkan, semakin berat sakitnya, maka ini sudah dapat keringanan. Diterangkan tadi di ayat. Nah, boleh berbuka dan dia ganti pada hari yang lain. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sakit yang kalau dia sakit justru akan mencelakakan dia. Kalau dia berpuasa akan mencelakakan dia. Ini haram hukumnya dia berpuasa. Wajib dia berbuka. Nanti dia ganti pada hari yang lain. Ini khusus masalah apa ini? Masalah sakit yang bisa sembuh. Ya, masalah sakit yang bisa sembuh. Baik, itu sudah kita terangkan ya. Kemudian musafir dia secara umum diberi keringanan. Terserah apakah musafirnya itu safarnya ringan atau berat. Dan sudah ada keringanan dari Allah agar mereka boleh untuk berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi itu. Nah, jadi ini rincian-rincian ya. Ya. Dan sudah diterangkan juga kalau safarnya ringan, mana yang lebih utama? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Nah, yang diterangkan oleh para ulama, kalau dia mampu berpuasa apalagi ringan safarnya, maka hendaknya dia berpuasa agar lebih cepat menyelesaikan kewajibannya dan lebih bersegera kepada kebaikan. Tapi kalau safarnya berat, dilihat situ. Nah, kalau dia mampu berpuasa, tidak tercela. Tapi kalau memberatkan dia, maka tadi sudah diterangkan ya, laisa minal bir asyam fis safar.
bukanlah dari kebaikan berpuasa di saat safar. Dipahami ya? Nah, ini dari rincian-rincian tentang masalah musafir. Dan kadang kalau dia sudah tahu safarnya berat sekali, dipaksakan diri berpuasa, maka ini sudah diterangkan ya, itu akan mencelakakan dia, dan hukumnya di situ haram dia berpuasa, karena dia telah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Itu kalau keadaan yang ketiga tadi, safarnya berat sekali dan dia paksakan diri berpuasa dalam keadaan dia tidak mampu di situ, maka ini hukumnya haram karena jatuh pada membinasakan diri dalam menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Baik. Maka ini dari rincian-rincian yang sudah kita terangkan seputar masalah musafir. Nah, baik, andai kata misalnya seorang musafir dia berpuasa misalnya, atau orang yang sakit tadi dia berpuasa dan memberatkan dia berpuasa, maka di situ kata Syekh, ya, puasanya syah. Tapi dibenci ya, dibenci. Ini menurut beliau ya. Ya, tapi ada pendapat yang lain, kalau dia mampu berpuasa itu tidak dibenci. Karena Nabi SAW pernah berpuasa dan Abdullah bin Rawaha juga berpuasa di safar yang berat. Dalam keadaan mereka mampu berpuasa ketika itu. Nah, demikian pula perempuan yang haid dan nifas dari uraian beliau ya. Ini juga dari orang yang mendapat apa tadi? Keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Karena mereka ini diikutkan bahkan mereka diharamkan ya untuk berpuasa. Nah, tatkala mereka haid atau nifas. Ini sudah kita baca ya. Ada riwayat dari Aisyah tentang masalah itu. Nah, baik. Dan ketika mereka berpuasa dalam keadaan haid dan nifas, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ya, beda tadi kalau seorang yang sakit dan musafir ya, kalau dia mampu berpuasa, ya sah puasanya, tapi dia dibenci menurut Syekh. Nah, baik. Kemudian juga boleh terangkan di situ ya tentang masalah ibu hamil dan menyusui. Nah, menurut uraian dari Syekh di situ, ya wajib atas mereka mengqadha puasa pada hari-hari yang lain. Nah, ini uraian Syekh ya, menurut pendapat Syekh di situ. Ya. Jika mereka khawatir akan diri mereka dan anak-anak mereka. Jadi kalau di situ diterangkan ya, kalau mereka khawatir pada dirinya, menurut Syekh di situ dia wajib mengqadha saja. Tapi kalau dia khawatir kepada anaknya atau janin yang dia kandung, maka di sini dua yang dia bayar, mengqadha dan sekaligus dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Nah, baik. Dan beliau bawakan situ perkataan dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, afta Ibnu Abbas wa ghairuhu min as-sahabah fil hamil wal murdi idza khafata ala waladihima ayyuftira ya wa tut'ima atau an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskinan. Baik. Iqamatan li'it'am maqam as-siyam. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, nah, Ibnu Abbas dan selainnya dari para sahabat itu memberikan fatwa bagi perempuan yang hamil dan menyusui, jika keduanya khawatir pada anak yang mereka kandung atau yang mereka susui, nah itu mereka berbuka. Mereka berbuka dan memberi makan pada setiap hari orang miskin dari hari-hari yang mereka tidak berpuasa di situ. Dan memberi makan tersebut itu sudah menduduki kedudukan puasa yang mereka tinggalkan. Baik. Jadi di sini ini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas ya dan para sahabat. Mereka tidak menerangkan di situ ada qadha. Dipahami ya? Ada mengqadha puasa. Nah, dan itu yang dikuatkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan itu yang dikuatkan juga di masa kini dari pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, dan ini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di situ ya. Nah, hanya beliau punya pendapat yang lain. Dan kalau dia ganti juga dengan mengqadha, maka itu juga dari hal yang
dipandang oleh beliau dari hal yang tidak ada masalah. Baik, ini khusus tadi masalah apa? Masalah perempuan hamil dan menyusui. Nah, fatwa dari para sahabat itu hanya memberi makan saja, ya, fidyah. Tidak ada masalah apa? Mereka tidak memfatwakan mengganti apa? Puasa. Nah, walaupun dalam masalah ini ada silang pendapat, ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, kayak tadi, ya, ada yang mengatakan dia hanya bayar fidyah saja. Itulah dari apa yang difatwakan oleh para sahabat. Dan juga ada yang mengatakan dia hanya mengqadha saja karena dia mirip dengan orang yang sakit. Itu kalau dia khawatirkan pada dirinya. Dan juga ada yang mengatakan kalau dia khawatir dirinya dan anak yang dia kandung atau anak yang dia susui misalnya, maka dia mengqadha dan sekaligus membayar apa? Fidyah. Itu pendapat-pendapat. Nah, kalau dia bayar fidyah saja berdasarkan dari fatwa para sahabat, maka itu sudah apa? Sudah mencukupi. Kalau dia ingin mengganti puasa juga, maka juga dari hal yang tidak ada masalah. Nah, dalam perkara ini. Baik, ini seputar tentang masalah apa tadi? Tentang masalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Nah, fatwa dari para sahabat itu tidak ada mengqadha. Hanya apa? Membayar fidyah yang sudah diterangkan tadi bagaimana ketentuannya. Dan dia bentuknya berupa makanan, ya, kepada orang miskin dan diberikan setelah berlalunya apa? Puasa tersebut. Ya, jadi kalau mereka mampu berpuasa, tidak dilarangnya bagi perempuan yang hamil dan menyusui untuk berpuasa. Tidak ada larangan. Itu kalau mereka mampu, ya. Silakan mereka berpuasa. Perempuan yang hamil atau menyusui. Tapi kalau dia khawatir pada janinnya misalnya, kalau dia hamil nanti kurang makanan dan seterusnya, atau air susunya kalau dia perempuan yang menyusui, kalau dia puasa tidak banyak keluar sehingga apa bayinya yang dia susui kehausan, maka itu bisa dia berbuka. Dan tadi sudah diterangkan dari fatwa para sahabat, mereka hanya membayar fidyah dan tidak ada mengqadha. Tidak ada mengqadha puasa. Dan itu adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Dan walaupun tadi sudah disinggung situ, ya, ada silang pendapat dari para ulama. Setelah itu ada yang mewajibkan juga dengan mengqadha karena mereka kiaskan sama dengan orang yang sakit. Sama dengan orang yang sakit. Baik. Nah, maka beliau situ berikan kesimpulan-kesimpulan, ya, dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Hasyiah Ar-Raud Al-Murabbi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa asbabul fitr arba'ah. Nah, sebab-sebab orang berbuka itu ada 4. Ini kesimpulannya dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama karena safar. Ya, yang kedua karena sakit. Yang ketiga karena haid. Dan yang keempat karena khawatir, ya, akan binasa. Nah, ini dari Uraian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, 4 sebab orang itu diberi keringanan untuk apa? Tidak berpuasa. Nah, kita perhatikan tadi, ya, yang pertama orang yang safar. Ini apa? Safar masuk padanya musafir tadi, ya, sudah dibahas. Kemudian yang kedua orang yang sakit. Nah, di sini menurut Uraian sebagian para ulama, perempuan yang hamil dan menyusui di situ masuk, ya, dia boleh untuk apa? Diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga tadi perempuan yang haid, masuk di situ nifas, karena secara umum hukum nifas sama dengan hukum apa? Haid. Kecuali ada beberapa perkara yang dibedakan, akan diterangkan di masalah haid nanti. Yang keempat tadi, dari sebab orang bisa diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu kalau dia khawatir, nah, akan dirinya jatuh pada kebinasaan, ya, seperti ada orang yang sudah tua, jelas dia tidak mampu. Nah, maka ini, atau orang perempuan tadi yang hamil menyusui, dia khawatir pada apa dirinya dan juga kepada anak yang dia kandung atau anak yang dia susui, maka itu boleh dia apa? Berbuka. Hanya tadi sudah diterangkannya, kalau dia berbuka di belakang itu apa yang dia bayar, ya, itu sudah diterangkan tadi dari rincian-rincian dalam masalah itu. Nah, mungkin dari pembahasan-pembahasan yang diuraikan oleh para ulama seputar orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak
berpuasa. Nah, berikutnya beliau akan terangkan insyaallah taala sebagai penutup dari kitab Siyam ini, beliau singgung masalah niat. Ya, sebenarnya ini sudah dibahas di awal dari kitab Siyam, tapi tidak apa-apa, kita baca saja dan nanti kita akan berikan juga kelengkapan pembahasan yang lain dari uraian kitab Siyam dari para ulama yang lainnya. Tapi segera itu dulu ya, ini sudah masuk waktu dan sudah lewat, dan semoga manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.